kita akan ngobrol terkait dengan pelaksanaan kita hari ini pilkada di Blitar, kabupaten dan kota. Ini sudah memasuki tahapan kampanye dari masing-masing paslon, dan segera kita temui dua orang narasumber kita di siang hari ini. Assalamualaikum Mas Hadi. Waalaikumsalam Mas Aka. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ya. Sehat-sehat aja. Ya, sibuk terus ini ya. Lumayan ya. Kemudian assalamualaikum Mas Hakam. Waalaikumsalam Pak Aka, selamat beraktivitas. Ya. Dan mitra peseda Mas Hakam ini biasa bertanya beberapa tahun yang lalu karena mantan jurnalis ya. Sekarang ganti ditanya ya. Jadi Mas Hakam itu dulu tukang menanya, sekarang ganti ditanya gitu ya. Baik, mitra peseda, seperti kita ketahui sejak tanggal 26 September 2020 kita di tahapan pilkada Kabupaten Blitar sudah memasuki tahapan masa kampanye untuk dua paslon, dan di Kabupaten Blitar ini ada dua paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Dan ada beberapa perbedaan yang cukup mencolok dari kampanye pada pileg kemudian pilkada tahun sebelumnya dibanding dengan pilkada yang diselenggarakan tahun 2020 ini. Seperti kita ketahui bahwa pilkada tahun ini kita berada pada atau di tengah-tengah pandemi, dan itu harus menjadi perhatian khusus baik dari KPU, Bawaslu maupun dari aparat kepolisian juga ya. Dan kita akan ngobrol terkait dengan kampanye di tengah pandemi, kampanye pilkada di tengah pandemi di tahun 2020. Saya ke Mas Hadi dulu. Mas Hadi, terkait dengan kampanye, ini kan yang paling tahu mungkin batasan kampanye ya. Dimaksud kampanye itu yang gimana kampanye bagi pasangan calon ini? Ya, kampanye itu kan satu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon maupun tim kampanye dari pasangan calon, yang merupakan bagian dari kegiatan mereka untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat, terus kemudian menyampaikan program, visi misi, sehingga masyarakat menjadi tertarik untuk memilih mereka, kan seperti itu. Ada beberapa metode kampanye yang dapat dilakukan oleh pasangan calon, diantaranya adalah pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, terus kemudian pemasangan alat peraga kampanye, bahan kampanye, iklan, dan kegiatan lain yang tidak melanggar kampanye dan peraturan perundang-undangan. Cuman ada beberapa perbedaan, terutama di poin kegiatan lain yang diperkenankan oleh undang-undang dan tidak melanggar larangan kampanye. Ini kalau sebelumnya itu ada diperkenankan kegiatan rapat umum, bazar, kegiatan olahraga, perlombaan, konser musik dan lain sebagainya, yang dimana kegiatan itu dapat dilakukan dengan mengundang massa banyak, namun hari ini tidak diperkenankan. Ya, jadi yang kegiatan lain itu hanya dapat dimaknai proses kampanye yang dilaksanakan dengan media sosial maupun media daring. Artinya yang cukup membedakan kampanye sebelum era masa pandemi dengan di saat kampanye di saat pandemi ini, apa yang cukup membedakan? Di metode kampanye pertemuan tatap muka dan pertemuan terbatas ya. Pertemuan terbatas ini kan pertemuan yang dilakukan di dalam ruangan atau ruang tertutup. Kalau pertemuan tatap muka bisa dilakukan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Dulu tidak ada pembatasan ya, namun hari ini harus dibatasi bahwa peserta itu jumlahnya hanya 50 orang. Maksimal 50 orang. Nah, itu pun juga ada ketentuan harus menerapkan protokol kesehatan, ya, diantaranya adalah menggunakan masker yang maskernya itu standar bisa menutup dagu, hidung, terus kemudian disediakan hand sanitizer, terus kemudian juga di situ misalkan hand sanitizer tidak disediakan, ya harus menyediakan sanitasi, sabun untuk cuci tangan. Kemudian dalam pertemuan tersebut juga harus mempertimbangkan jaga jarak ya, jaga jarak paling tidak 1 meter. Nah, itu ketentuan-ketentuan yang harus
ditaati oleh kedua pasangan calon maupun timnya dalam melaksanakan kegiatan kampanye. Iya, oke. Dalam hal kampanye ini kan regulasi ada di tangan KPU, benar seperti itu ya? Betul, betul. Ya, jadi apa yang harus dilakukan paslon ketika mau melakukan kampanye itu? Jadi memang ada ketentuan baru di dalam PKPU ya. Ketentuan kampanye itu yang terakhir perubahannya itu ada di peraturan KPU nomor 11 tahun 2020. Kalau kaitannya dengan protokol kesehatan, peraturan kampanye nomor 13 tahun 2020. Nah, di dalam peraturan KPU tersebut, manakala tim pasangan calon atau pasangan calon ingin melakukan kampanye, baik pertemuan terbuka maupun pertemuan tatap muka atau pertemuan terbatas, ini harus ada prosedur yang harus dilakukan oleh tim pasangan calon. Diantaranya adalah memberitahukan ya kepada pihak keamanan, pihak kepolisian, ya, pemberitahuan yang itu ditembuskan kepada KPU maupun Bawaslu. Nah, dari pemberitahuan itu sifatnya wajib, sifatnya wajib. Nah, manakala tidak ada pemberitahuan, maka pihak keamanan maupun Bawaslu sesuai dengan ketentuan yang ada di Perbawaslu maupun kepolisian bisa melakukan tindakan tertentu. Ya, ini paling minimal berapa hari sebelum hari H paslon melakukan kampanye untuk melakukan pemberitahuan ini? Kalau di peraturan KPU tidak ada ketentuan khusus ya yang mengatur berapa hari pasangan calon harus memberitahukan ya, sebelum kegiatan itu dilakukan, berapa hari tidak ada ketentuan di dalam peraturan KPU. Namun mungkin di ketentuan dalam internal kepolisian maupun Bawaslu ada ketentuan khusus, nanti mungkin bisa dikonfirmasi ke Pak Hakam. Ya. Oke, Mas Hadi, saya bergeser ke Mas Hakam. Ini kan terkait kampanye ini saat-saat yang paling apa ya, istilah paling menyibukkan bagi teman-teman di Bawaslu, Mas Hakam ya, karena memang harus memantau terus. Kalau regulasi yang dari Bawaslu terkait dengan kampanye ini gimana? Ya, untuk regulasi di pelaksanaan penyelenggaraan kampanye memang itu sudah diatur di PKPU, ya kan. Kami di Perbawaslu itu bagaimana menegakkan itu ya, atau memastikan bahwa pelaksanaan kampanye itu bisa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan. Sehingga di regulasinya selain ada PKPU yang menyangkut pada protokol kesehatan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hadi di PKPU 11 dan PKPU 13, juga tidak bisa melupakan ada PKPU tahapan kampanye, yaitu yang masih berlaku di PKPU 4 2017. Nah, kalau PKPU 4 2017 itu pada tahapan pelaksanaan kampanyenya tidak mengatur pada protokol kesehatan, sehingga ini yang membedakan, karena ini pilkada dilaksanakan di tengah-tengah pandemi COVID-19, sehingga semua stakeholder pemilu ini, penyelenggara, pemilih dan peserta harus menerapkan protokol kesehatan agar tidak menimbulkan klaster baru di pilkada ini. Iya. Oke, baik. Kalau saya ingat di Pilpres kemudian di pilkada sebelumnya itu kan agar tidak terjadi benturan, karena waktu itu kan memang bisa mengumpulkan massa besar ya. Iya. Mungkin diharapkan tidak terjadi benturan antar pendukung dan lain sebagainya, kan ada pembagian zona karena ini paslonnya kan lebih dari satu. Gimana untuk di Kabupaten Blitar ini? Ini Mas Hakam apa Mas Hadi ini untuk zona ini? Ya, kemarin kita sudah berdiskusi ya, sudah kita tetapkan juga terkait dengan zonasi. Ya, kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan Bawaslu, dengan kepolisian dan tim pasangan calon. Kita sampaikan draft pengaturan zonasi yang dibuat oleh KPU dan itu sudah disetujui bersama. Jadi kita membagi
zonasi itu menjadi zonasi A dan zona A dan zona B. Ya, zona A itu 11 kecamatan, zona B 11 kecamatan. Ya, kemudian dalam satu hari, ya, manakala satu tim kampanye pasangan calon itu terjadwal di zona A, maka dia tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan di zona B. Demikian juga calon lain, kalau dia sudah terjadwalkan di wilayah zona B, maka dia tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan di zona A. Itu kemarin sudah kita sepakati bersama. Untuk pembatasan waktu? Untuk pembatasan waktu kemarin juga kita sepakati bahwa pelaksanaan kegiatan kampanye itu bisa dilakukan mulai dari pukul 9 pagi sampai pukul 17.00. Nah, bila mana ingin dilaksanakan di malam hari, maka ini prosedurnya dia harus izin ke pihak keamanan, kepolisian. Bila diizinkan, maka dapat melakukan kegiatan di malam hari. Tapi kalau tidak diizinkan, ya tidak dapat. Itu ketika mengumpulkan massa ya? Ya, ketika mengumpulkan massa, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka. Iya, oke. Baik, ke Mas Hakam lagi, dari mulai Sabtu sampai hari ini, hari Rabu, apakah masing-masing paslon ini juga sudah ada yang melakukan kampanye kemudian melakukan prosedur sesuai dengan ketentuan yang sudah ada? Ya, gini, Pak Aka, memang di dalam kesepakatan kemarin tim pasangan calon itu sudah membuat jadwal kampanye sesuai dengan zona yang tadi sudah dibagi, zona A dan zona B. Ini adalah untuk memudahkan ketika mereka melakukan pengurusan surat tanda terima pemberitahuan STTP-nya ke kepolisian, karena ini kan suasana pandemi kan, sehingga di daerah itu apakah masuk pada zona merah, zona hijau, zona oranye, sehingga ini bisa mereka menjadwal lebih dahulu untuk pengurusan STTP-nya di kepolisian. Dan di internal kepolisian memang mereka bisa mengeluarkan STTP kampanye itu ketika sudah mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas COVID, di mana ketuanya adalah Pak Sekda, seperti itu. Dan selama pantauan 4 hari pelaksanaan kampanye ini di lapangan, memang ada pasangan calon yang menjadwalkan kampanye di wilayah zona B, di wilayah Blitar Timur. Namun ada persyaratan yang belum dilengkapi, yaitu adalah belum mengantongi STTP kampanye, seperti itu. Sehingga atas kesepakatan bersama di lapangan, sehingga mereka menunda pelaksanaan kampanye, tidak jadi melakukan kampanye meskipun sebenarnya jadwalnya si paslon tersebut. Seperti itu. Ya, artinya kunci utama itu adalah terbitnya STTP gitu ya. Betul. Ya. Meskipun sudah melakukan pemberitahuan, ketika STTP itu belum terbit, paslon dilarang untuk melakukan kampanye gitu ya. Ya, ini karena suasana pandemi, Pak ya. Suasana pandemi. Jadi perlu kehati-hatian yang luar biasa. Sehingga jangan sampai terjadi gesekan. Yang kedua adalah jangan sampai pertemuan tersebut menjadi penyebaran virus COVID-19, sehingga ini perlu kehati-hatian, sehingga pelaksanaan kampanye sendiri bisa menjamin keselamatan jiwa kepada penyelenggara, kepada peserta maupun kepada pemilih, seperti itu. Ya, saya tanpa menyebut nomor paslon, seperti kejadian beberapa hari yang lalu itu persoalannya masa yang melebihi atau STTP yang, saya ulangi lagi, STTP yang belum terbit. Jadi bukan pada persoalan protokol kesehatan, tetapi pada persoalan kelengkapan administrasi yang belum dilengkapi, seperti itu. Sebenarnya mereka bisa melaksanakan kampanye tanpa ada STTP, tetapi itu akan menjadikan
temuan dugaan pelanggaran administratif di Bawaslu, sehingga nanti kami yang akan menangani pelanggaran administratif itu sebagai dugaan pelanggaran, sehingga nanti outputnya adalah kami mau mengeluarkan yang namanya surat rekomendasi yang akan kami berikan kepada teman kami di KPU. Nanti sanksinya seperti apa? Nanti KPU yang punya mekanisme sendiri seperti itu. Ya. Artinya bahwa ketika Bawaslu mendapatkan temuan itu, sanksi akan tetap kembali ke KPU ya? Betul. Ya, jadi ya Bawaslu memberikan rekom ke KPU untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran ini ya. Oke, Mas Hadi, saya yang terkait dengan kampanye ini, ketika misalkan yang datang itu bukan paslonnya, tapi timnya. Saya awali dari tim, misalnya tim pemenangan yang resmi terdaftar di KPU. Ini kemudian mengumpulkan taruh aja di luar zona yang hari itu berlaku, kemudian dia komunikasi dengan 5-10 orang. Ini masuk kategori kampanye apa enggak? Karena bukan paslon yang datang misalkan. Ya. Jadi itu menurut kami itu masuk dalam kategori kampanye. Jadi kegiatan apapun yang itu sesuai dengan definisi yang ada di peraturan kami tentang kampanye, maka kegiatan itu masuk dalam kategori kampanye. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan penjadwalan. Ya, bila mana kegiatan itu dilakukan di luar zona, kan tentunya ini juga nggak boleh dilakukan. Ya, masuk kegiatan kampanye tapi tidak boleh dilakukan karena di luar jadwal yang sudah disepakati bersama dan ditetapkan oleh KPU. Ya, oke. Karena kan mepetnya waktu yang hanya 71 hari, kemudian juga di tengah pandemi betapa susahnya untuk melakukan kampanye bagi paslon. Mungkin bila mana misalkan paslon atau tim pemenangan di luar jam, misalkan di luar jam maksimal jam 17 ya. Kemudian mereka secara personal datang ke person-person gitu, taruh aja ke tokoh dan lain sebagainya. Ini masuk kampanye juga. Batasan ini masuk apa enggak ini? Iya. Kegiatan kampanye itu kan tidak hanya dilakukan oleh tim ya. Iya. Jadi orang seorang itu bisa dikatakan kampanye. Ya, manakala itu isinya adalah mengajak pemilih untuk menyampaikan visi misinya dan lain sebagainya, mengajak lah untuk memilih dia nanti pada saat pemungutan suara. Nah, itu juga masuk kegiatan kampanye. Jadi bukan hanya tim, bukan hanya pasangan calon, tapi orang seorang pun ya, ini juga masuk kategori kegiatan kampanye. Oke, baik. Saya ke Mas Hakam. Ketika Kabupaten Blitar punya wilayah yang luas seperti ini, kesulitan apa yang paling dirasakan untuk melakukan pengawasan ini? Sebenarnya kan Komisioner Bawaslu apa? 5 ya? 5. Iya, memang kami mengakui tentang keterbatasan jumlah jajaran pengawas pemilu, baik itu di tingkat kabupaten, kecamatan, sampai di desa. Namun kami mendorong kepada masyarakat untuk terlibat aktif melakukan yang namanya pengawasan partisipatif. Kami sudah menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga seperti Ormas, seperti OKP, seperti komunitas-komunitas yang lain yang ada lebih dari 20 lebih lah. Kami sudah menjalin kemitraan di mana kami mendorong masyarakat untuk terlibat aktif melakukan pengawasan partisipatif, di mana sifatnya dia sukarela seperti itu. Sehingga dengan keterlibatan masyarakat untuk melakukan pengawasan itulah kemudian bisa meminimalisir terjadinya kecurangan dan pelanggaran seperti itu. Karena yang kita awasi objeknya terlalu besar, ya kan? Seperti tadi bahwa orang per orang bisa melakukan kampanye, sehingga kami mendorong kepada tim pasangan calon, ya kan, apakah nanti itu bisa dikatakan sebagai petugas partai, petugas kampanye, atau pihak lain, atau relawan, maka kami mendorong kepada tim paslon agar mendaftarkan kepada KPU bahwa mereka adalah memiliki legalitas untuk melakukan kampanye. Ini biar jelas. Termasuk relawan pun juga harus didaftarkan. Betul, harus didaftarkan di KPU sehingga ini jelas bahwa mereka yang kampanye adalah orang-orang yang sudah terdaftar di
KPU seperti itu. Ya kan, dan ini kan perlu dilakukan sosialisasi dan pendorongan bersama kepada tim paslon, jangan sampai orang per orang itu melakukan kampanye dengan nanti ketika ditangani oleh Bawaslu menganggap dia tidak tahu tentang aturan tersebut seperti itu. Dan ini yang terus dilakukan sosialisasi terhadap mereka ya. Ya memang dari sisi pengawasannya memang cukup sulit, rumit ya. Cukup sulit. Orang itu datang ke pemilih, ke rumah orang lain itu dalam rangka silaturahmi atau kampanye. Nah ini kalau misalkan kegiatan itu tidak diberitahukan kepada kita, kepada penyelenggara, tentunya ini kan soal monitornya juga kesulitan. Oke. Usa? Ya. Pesan di Facebook Aka. Ya. Dari akun Facebook Wisanggeni. Ini menanyakan bagaimana untuk mengantisipasi kampanye di media sosial dan batasannya seperti apa. Seperti itu. Ya. Oke, sementara dari Pak Wisanggeni. Oke, baik. Nah, kampanye sejak Pilkada 2017 di DKI Jakarta ini kan media sosial punya peran yang luar biasa, kemudian diikuti Pileg, Pilpres, kemudian hari ini pun juga media sosial juga luar biasa. Ini kan kampanye yang murah dan lain sebagainya itu ya. Dan penetrasinya lebih luas ya. Apakah ini juga diatur di regulasinya KPU untuk kampanye di media sosial ini? Kegiatan kampanye melalui media sosial merupakan kegiatan kampanye yang masuk dalam kategori kegiatan lain ya, kegiatan lain yang tidak dilarang dalam kampanye dan sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Artinya ini memang diperkenankan. Hanya saja ada pengaturannya ya. Jadi akun yang digunakan untuk kampanye ini harus didaftarkan di KPU. Jadi maksimal tim pasangan calon ini bisa mendaftarkan akun media sosialnya ke KPU maksimal 20 akun untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Kalau gubernur 30. Tapi kalau bupati wakil bupati itu 20 akun. Nah, ini harus didaftarkan di KPU. Masa kampanye di media sosial itu sama dengan masa kampanye di darat ya. Jadi sejak 26 September sampai 5 Desember 2020 kecuali iklan. Nah, iklan yang difasilitasi oleh KPU maupun yang dilakukan oleh pasangan calon melalui media ya, itu 14 hari sebelum masa tenang. Iya. Oke, kalau yang akun yang milik paslon itu harus terdaftar. Bagaimana dengan masyarakat umum itu kan? Ya. Sekarang sudah kita ketahui banyak sekali di media sosial itu akun-akun pribadi yang kemudian ikut nge-share dan lain sebagainya itu. Ya kalau kami pengaturannya di situ ya. Kalau misalkan ada pemilih masyarakat luas yang kemudian melakukan postingan atau apa di media sosialnya masing-masing, saya pikir itu lepas dari kendali kami. Saya pikir sepanjang mereka itu tidak melakukan unsur sara yang dilarang dalam undang-undang IT, saya pikir juga aman-aman saja. Namun yang nanti akan dimonitor oleh KPU adalah akun-akun media sosial yang didaftarkan di KPU. Iya, Mas Haka, bagaimana dengan pengawasan media sosial sendiri? Iya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hadi bahwa mereka yang bisa melakukan kampanye adalah akun-akun yang sudah didaftarkan, sehingga kami bisa memastikan konten kampanye mereka ketika mereka menggunakan metode kampanye di media sosial seperti itu. Jadi ini jelas ya kan. Lah, terkait dengan masyarakat yang meng-share itu ya tadi biar asalkan tidak menimbulkan ujaran kebencian ya kan, sara dan lain-lain, tentu itu nanti wilayahnya kepada teman-teman di kepolisian ketika akun yang melakukan itu adalah akun yang tidak didaftarkan di KPU seperti itu. Lah, untuk melakukan pengawasan maka kami sudah membentuk yang namanya tim cyber patrol dan akan juga bekerjasama dengan tim cybercrime-nya kepolisian. Kemarin sudah ada monitoring dari Polda dan Polda juga mendorong agar melakukan kerjasama tentang
patroli cyber seperti itu. Selain medsos tadi, itu juga kan ada metode ketentuan lain, adalah metode daring tadi itu. Kemarin hasil diskusi kami bersama Polda juga mendorong bahwa daring yang nanti digunakan itu daring yang yang diketahui. Mungkin pakai Zoom meeting lah. Zoom meeting itu nanti jangan sampai yang digunakan selalu berubah-ubah. Harus pasti seperti yang akun di media. Akunnya tetap, sosial. ID-nya tetap. Sehingga kami dalam hal melakukan pengawasan itu biar jelas seperti itu kan. Karena kalau melakukan daring kan dia bisa melakukan, kalau pergantian ID ya kan, maka menjadikan kesulitan bagi kami untuk melakukan pengawasan seperti itu. Iya, karena kan misalkan begini Mas Akam, ada komunitas masyarakat yang ingin berdialog dengan salah satu paslon karena tidak bisa mengumpulkan, kemudian mereka melalui metode daring. Ini sebenarnya juga diperbolehkan berarti? Iya. Ini kalau ini sudah tidak ada batasan zona ya, zonasi tadi ya? Iya, tapi tetap daring yang dia gunakan tidak sampai melebihi dari 50 peserta. Seperti gitu ya? Iya, karena ini kan masalah COVID tadi, agar tidak terjadi kerumunan massa, meskipun menggunakan daring tetapi harus dibatasi. Yang kita kan juga tidak tahu nanti ada orang, ada komunitas yang melakukan nobar, seperti nobar gitu ya. Yeah. Takutnya nanti pesertanya lebih membludak, nanti justru akan menimbulkan penyebaran COVID-nya seperti itu. Tapi sekali lagi saya ulang, intinya bahwa kampanye melalui daring pun juga diizinkan sebenarnya. Diizinkan, makanya kami hanya mendorong aja ID yang dipakai untuk daring itu yang tidak berubah-ubah. Termasuk passwordnya juga ya. Betul. Karena kan yang sekarang yang lagi yang banyak dipakai adalah di Zoom meeting ya. Betul ya. Iya, oke. Ini mau saya ke Mas Akam. Ketentuan. Nah, ini yang paling rawan juga nih, karena di dua daerah ini misalkan kota dan kabupaten kan juga incumbent dua-duanya masuk ya. Karena memang pernah ada kedekatan juga dengan ASN. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh ASN? Diawali dari media sosial barangkali. Iya. Sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang disiplin PNS dan kode etiknya seperti itu, tidak boleh melakukan like, komentar dan lain-lain. Dan tentu kami sudah melakukan MOU bersama dengan PGRI dan Pemkab dalam hal ini untuk melakukan bersama-sama melakukan pengawasan netralitas ASN seperti itu. Oke, baik Mas Hakam. Baik mitra saudara, saya masih bersama Mas Hadi dan juga Mas Hakam dari KPU Kabupaten Blitar dan juga Bawaslu Kabupaten Blitar. Mas Hadi, sejak sekian bulan yang lalu di Kabupaten Blitar marak gambar-gambar paslon baik yang akhirnya mendapatkan rekom dari partai, kemudian disahkan oleh KPU maupun yang akhirnya belum mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan rekom atau cara lain, kemudian tidak masuk dalam pengesahan KPU. Kemudian beberapa hari yang lalu gambar itu semuanya dibersihkan lagi. Nah, apakah setelah ini bagi paslon itu masih punya kesempatan untuk memasang alat peraga lagi di wilayah-wilayah di Kabupaten Blitar ini? Ya. Terkait dengan alat peraga kampanye ya, memang dari ketentuan kami ya, ada alat peraga kampanye yang nanti akan difasilitasi oleh KPU. Ada alat peraga kampanye yang bisa dicetak dan dipasang oleh pasangan calon sendiri. Nah, terkait dengan jumlah, KPU nanti akan memfasilitasi APK berupa baliho itu sejumlah 5 ya dalam satu kabupaten. Billboard juga 5. Terus kemudian umbul-umbul itu 20 di setiap kecamatan, dan spanduk itu jumlahnya 2 di setiap desa, 2 untuk satu pasangan calon. Kalau 2 pasangan calon berarti 4 ya. Nah itu terkait dengan jumlah dalam ketentuan kami. Terus kemudian ukuran juga ada ketentuan-ketentuan tertentu. Misalkan baliho itu maksimal 3x5. Nah untuk APK yang dapat diadakan oleh tim pasangan calon ini 200% dari jumlah yang kita tentukan. Jadi baliho mereka dapat mencetak 10 ya masing-masing pasangan calon. Untuk umbul-umbul baliho tadi 2 per kecamatan ya?
Basisnya kabupaten. Oh, kabupaten ya? Ya, basisnya kabupaten. Jadi masing-masing pasangan calon 5 se-kabupaten. 5 se-kabupaten. Berarti tambahnya kalau 200% berarti sekitar 10 ya? Ya, untuk masing-masing pasangan calon. Nah, kemudian billboard juga 5, umbul-umbul 20 di setiap kecamatan. Nah, itu masing-masing tim dapat untuk mencetak 200% dari jumlah yang kita tentukan. Nah, tentunya di luar itu tidak diperkenankan. Nah, sehingga Bawaslu ya memang dapat untuk merekomendasikan penurunan manakala APK yang dibuat oleh tim pasangan calon itu di luar dari spek yang kita tentukan, baik dari sisi jumlah maupun ukuran. Kalau tempat tidak ditentukan? Kalau tempat tidak ada ditentukan. Kemarin kita sudah mendiskusikan titiknya untuk billboard, tapi untuk baliho tidak kita tentukan. Mereka mau pasang di mana, apakah asal tidak di tempat ibadah dan sarana pendidikan. Tempat-tempat yang dilarang oleh itu nggak boleh. Ya. Kalau misalkan tim pasangan calon itu pengen memasang di wilayah Blitar Timur saja, kami persilahkan, nggak masalah. Cuman kalau kami ya yang difasilitasi KPU ini ya kita tentukan menyebar. Ya, mulai kapan Mas Hadi pemasangan dari KPU ini? Untuk yang difasilitasi. Ini pemasangannya paslon apa KPU? Untuk pemasangan dari paslon sendiri. Nah, dari paslon sendiri. Cuma yang titik-titiknya itu sudah kita sepakati bersama lah, sudah kita putuskan. Nanti kalau yang difasilitasi KPU ini sesuai dengan template pengadaan kita, nanti di akhir Oktober lah kita sudah bisa menyampaikan ke masing-masing tim pasangan calon. Tapi yang diadakan sendiri itu sejak masuk di masa kampanye ini mereka sudah diperkenankan untuk memasang. Jadi hari ini yang sudah terpasang itu tinggal sesuai spek atau enggak. Kalau sesuai ya berarti dibiarkan, kalau tidak sesuai ya mungkin Bawaslu akan membuat rekomendasi. Asalkan nanti jumlahnya tidak melebihi dari 200% dari jumlah yang diadakan oleh KPU. Betul. Iya. Untuk hari ini Mas Akam, dari masing-masing paslon sudah ada yang memasang kembali setelah kemarin dibongkar itu. Iya, dari pantauan Bawaslu. Iya, jadi begini Pak Aka, bahwa ketika sudah ada penetapan pasangan calon tanggal 23 ya kan, kami sudah melakukan pendekatan dan himbauan kepada tim pasangan calon untuk menertibkan APK-nya. Karena sesuai dengan PKPU nomor 5 tentang jadwal bahwa pelaksanaan kampanye baru bisa dimulai pada tanggal 26 September sampai 5 Desember. Sehingga pemasangan APK yang dilakukan sebelum tanggal 26 itu adalah sesuatu yang dilarang, sehingga harus ditertibkan. Sehingga kami pada tanggal 25 melakukan penertiban secara serentak di wilayah Kabupaten Blitar, Kabupaten Blitar. Dan kami juga sudah meminta dan menginstruksikan kepada jajaran di bawah agar tidak melakukan perusakan terhadap APK yang ditertibkan, ya kan. Dan kemudian karena sudah memasuki masa kampanye mulai tanggal 26, APK yang kami tertibkan itu diminta kembali. Ya memang itu barang mereka. Jadi dalam hasil pengawasan kami memang ada sebagian kecil yang sudah memasang kembali APK-nya tersebut, tapi memang belum marah. Dan tentu kami nanti akan melakukan yang namanya penertiban rutin. Apakah nanti bisa 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Dia akan melakukan penertiban, baik itu soal penempatan, baik itu sesuai dengan ukuran dan lain-lain. Tapi memang di dalam PKPU-nya kan ukuran yang dipakai ukuran maksimal, seperti itu. Artinya boleh di bawah maksimal seperti itu. Tapi kan bentuknya kan sudah ditentukan. Ada yang baliho, ada yang umbul-umbul, ada yang spanduk. Barang 3 itu barangnya berbeda. Seperti itulah. Ini yang dikhawatirkan adalah yang baliho ini, Pak. Baliho ini mereka ada yang membuat yang kecil, padahal itu masuk kategori baliho. Iya. Ya gitu. Kalau memang mau bikin baliho yang besar sekali kan, biar masyarakat tahu, ya kan, mengenal terhadap calon pemimpinnya. Kalau dibuat kecil, karena
mereka dibatasi dengan jumlah. Ya kan tadi jumlahnya setiap pasang hanya 5 buah. 5 hanya 5 aja kan. Dan itu basisnya basis kabupaten. Iya. Sehingga bisa dikatakan baliho sangat sedikit kan gitu ya. Jadi kalau ditotal dengan yang di APK tambahan yang digandakan oleh tim paslon hanya berapa? 10 30 ya. Hanya 30 ya. Jadi sedikit sekali. Makanya kalau bikin yang baliho sekalian yang besar seperti itu. Jangan baliho yang kecil kan gitu. Nanti kami ya tentu kami akan meneliti dan mengkaji terhadap jumlah yang itu sudah ditentukan oleh PKPU. Jadi kami hanya menegakkan sesuai dengan aturan dan memastikan bahwa semuanya menjalankan aturan sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku terkait dengan pengaturan jumlah seperti itu. Iya, oke. Uja. Ya, akun Facebook ini namanya Suara Rakyat ini ya, Kak. Menyampaikan pertanyaan bagaimana menyikapi tentang kedatangan masa pemilih di TPS nanti. Pola protokol kesehatan yang dilakukan oleh petugas KPU seperti apa, Pak Hadi? Apakah peralatan coblos setiap pergantian pemilih ini juga harus dibersihkan untuk pencegahan, dan berapa jumlah yang bisa antri di TPS agar protokol kesehatan tetap dijaga? Itu akun Facebook Suara Rakyat. Ya. Terus juga yang sudah WhatsApp. Di WA ada juga Wawan Suropuro ini menanyakan saat kampanye di masa wabah seperti saat ini, berapa orang yang boleh berkumpul dan bagaimana cara membatasi para pendukung seperti itu. Lanjut dari Pak Sugi, bagaimana dengan kampanye bersepeda yang dilakukan pasangan calon yang mampir ke rumah warga, Pak Hadi? Dan selanjutnya bagaimana jika peserta atau pendukung kampanye yang tidak memakai masker, apakah pasangan calon yang kena sanksi atau seperti apa? Dari Pak Kahar di Ulingi. Oke, gitu. Makasih Usa. Saya ke Pak Hadi, ke Mas Hadi dulu terkait dengan, sebenarnya masih jauh ya, tapi ya nggak apa ditanyakan sekarang dijawab. Dengan teknis nanti teknis pencoblosan ini kan kita dengan alat coblosnya, kemudian nanti celupnya dan sebagainya itu. Oke, Mas Hadi silakan. Jadi memang pemungutan suara itu waktunya masih lama, nanti 9 Desember. Tentunya kita juga masih menunggu bagaimana nanti teknis pastinya pelaksanaannya itu akan dilaksanakan. Nah, cuman dari ketentuan yang sudah turun hari ini dan kemarin juga sebelum masa penetapan pasangan calon itu ada rapat dengar pendapat antara DPR RI, pemerintah dan KPU. Ada beberapa rekomendasi yang disampaikan untuk kegiatan pemungutan suara. Bisa dapat saya gambarkan bahwa nanti pada saat pemungutan suara itu semua penyelenggara petugas KPPS itu nanti akan difasilitasi APD. Ya, APD berupa masker, kemudian hand sanitizer dan sarung tangan sekali pakai. Itu penyelenggara. Kalau bawa sama saksi itu ketentuannya minimal pakai masker dan sarung tangan sekali pakai, tidak ada face shield. Nah, kemudian di situ juga ada kelengkapan sanitasi untuk cuci tangan, sabun. Terus kemudian TPS juga harus dilakukan sterilisasi dan nanti juga ada tempat pembuangan untuk sarung tangan sekali pakai. Kemudian untuk pemilih ini nanti juga kita fasilitasi berupa masker dan sarung tangan. Untuk alat coblos tetap, cuman alat coblos nanti akan dilakukan sterilisasi menggunakan hand sanitizer secara berkala. Di setiap sekian orang nanti kita sterilkan. Nah, memang untuk ritual pencelupan tangan itu masih ada juga ini ya? Ya, untuk itu untuk memberikan tanda pada orang pemilih yang sudah mencoblos. Kalau dulu itu tintanya harus dicelup, sekarang menggunakan tinta tetes. Jadi jarinya ditetesin tinta seperti itu. Terus kaitannya dengan antrian ukuran TPS. Kemarin di RDP itu ada rekomendasi terkait dengan TPS itu diperbesar. Kalau kemarin itu minimal paling tidak
itu 8x10, tentunya karena ini harus menerapkan protokol berupa jaga jarak antara satu dengan yang lain, TPS ini nanti perkiraan akan besar, cuma belum ada ketentuan pasti berapa besaran TPS. Terus kemudian ada rekomendasi juga kaitannya dengan KSK, ya, kotak suara keliling. Jadi orang-orang yang rentan terpapar COVID-19 itu kan umur di atas 45 tahun, 46 ke atas. Nah, ini ada rekomendasi untuk adanya kotak suara keliling, sehingga orang-orang yang umurnya di atas 45 itu selain mereka tidak diperkenankan untuk menjadi petugas KPPS, juga nanti akan didatangi. Kotak suara itu akan dilakukan keliling. Nah, keliling. Terus kemudian ada perpanjangan waktu juga. Bisa kan jam 1 siang ya, ditutup. Kalau ketentuan yang kemarin itu jam 7 sampai jam 1, ini juga ada wacana dan rekomendasi untuk memperpanjang waktu pencoblosan. Hanya saja karena waktu pencoblosan ini muncul dalam undang-undang, maka bila ini nanti dilaksanakan harus ada peraturan perundang-undangan, peraturan pengganti undang-undang atau Perpu. Ya, artinya Mas Adi, terkait dengan teknis nanti di TPS, antrian dan lain sebagainya ini masih menunggu terbitnya peraturan KPU yang terbaru ya. Dalam waktu dekat kita akan melakukan simulasi. Nah, kira-kira dengan menerapkan antrian seperti itu yang harus 1 meter, terus kemudian dengan proses pencoblosan harus menerapkan protokol kesehatan, ini butuh waktu berapa lama? Nah, karena hasil simulasi yang dilakukan oleh KPU RI ternyata dalam waktu jam 7 sampai jam 1 siang itu hanya bisa mengakomodir sekitar 250 sekian pemilih dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Nah, ini kan juga kalau DPT per TPS berapa? Padahal jumlah DPT per TPS itu maksimal 500. Kalau di Kabupaten Blitar itu rata-rata 421 ya, di tiap TPS. Nah, ini makanya kita juga perlu melakukan simulasi secepatnya. Iya. Terkait dengan nanti teknis pencoblosan ya. Baik, ke WA tadi ada yang menanyakan tentang berapa jumlah orang yang boleh berkumpul, tadi sudah dijawab ya Mas Wawan yang ada di Selopuro di awal-awal tadi. Kemudian terkait dengan mengunjungi rumah warga, Mas Hakam, ini termasuk kampanye apa bukan ini? Iya, tadi. Kalau misalkan mampir aja minta minum lah itu, atau kebetulan saya kenal Mas Hakam, dan Mas Hakam bukan Bawas ya, saya. Iya. Wah, Mas Hakam, saya mampir aja lah gitu. Kenal kebetulan. Tadi kan ada satu kegiatan yang belum disebut, yaitu adalah bersepeda. Ya. Tadi kan bersepeda kan. Yeah. Nah, kalau kita dilihat dari kegiatan olahraga, kesenian dan lain adalah salah satu kampanye dalam bentuk kegiatan lain, di mana kegiatan itu sudah ditiadakan, tidak boleh dilakukan, sehingga kami mendorong kepada tim pasangan calon dan orang-orang yang melakukan kampanye agar melakukan sesuatu yang jelas sesuai dengan peraturan, ya kan, tidak mencoba untuk mencari celah seperti itu, karena kami mengkhawatirkan kalau orang bersepeda, ya kan, apalagi paslon biasanya ada walpri-nya, pasti mereka akan diikuti oleh yang lain. Jadi yang jelas-jelas saja lah untuk mengikuti kalau mau berkampanye, seperti itu. Iya. Kalau tidak bersepeda kemudian naik motor atau naik mobil dengan orang yang sangat terbatas mampir ke warga, nggak apa-apa nggih? Ya tentu kita lihat nanti ya Pak. Ya. Kita lihat, tentu kami akan melihat tentang unsur-unsur kampanyenya. Ya. Apakah itu terpenuhi atau tidak? Ya. Seperti itu. Karena tadi aja kita mengadakan pertemuan terbatas yang hanya dihadiri 50 aja, kita harus mengikuti prosedur dengan pemberitahuan kepada kepolisian dan tembuskan kepada KPU dan Bawaslu, seperti itu. Oke, baik, Mas Hakam. Ini yang terakhir sebelum saya tutup. Sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita diskusikan, tapi keterbatasan waktu. Satu hal terakhir yang ingin saya tanyakan ke Mas Hakam, sanksi apa saja sebenarnya yang akan diberlakukan, baik tim relawan atau bahkan ke paslon ketika melakukan pelanggaran?
Ya kalau nanti itu sifatnya pelanggaran protokol kesehatan, maka kami akan mengeluarkan yang namanya surat peringatan. Surat peringatan tersebut kami kasih waktu 1 kali 24 jam. Ketika tidak ditaati dan tidak dipatuhi, maka kami akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan pembubaran atau penghentian kampanye yang melanggar protokol kesehatan. Bahkan, ya kan, kepolisian bisa melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 atau Undang-Undang kekarantinaan, yaitu nanti pada wilayahnya pihak kepolisian. Kalau sampai ke arah ke pembatalan paslon tidak ada ya, tidak sampai ke sana ya? Iya, tentu kami akan mendorong untuk dilakukan namanya diskualifikasi, ya. Itu ada wilayah di teman-teman KPU, di PKPU-nya, monggo aja lah. Kami hanya mendorong itu karena ini keselamatan jiwa seluruh masyarakat Indonesia. Oke, baik. Jadi Mas Hakam akan melakukan pengawasan nanti dan memberikan rekomendasi bahwa palu ada di tangan Mas Hadi nanti ya. Ya. Kita ngajak terus melakukan talk show seperti ini, bahkan dialog dengan Mas Hakam, dengan Mas Hadi ini sudah hampir setiap saat. Selain kita membahas konten materi-materi yang berkaitan dengan tahapan hari ini sekaligus juga secara tidak langsung mengingatkan kepada warga Kabupaten Blitar bahwa kita akan ada pilkada tanggal 9 Desember 2020, dan mari kita sama-sama sukseskan pelaksanaan pilkada Kabupaten Blitar tahun 2020 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik. Demokrasi di Kabupaten Blitar semakin berkualitas sementara kesehatan kita tetap terjaga. Oke, Mas Hadi, Mas Hakam, terima kasih kehadirannya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.